Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku seorang thalib. Aku tinggal di sebuah bait yang dekat dengan jabal. Aku merupakan walad kedua di keluargaku. Aku sangat suka dengan malam hari, karena pada malam hari ada qamar yang selalu bersinar menerangi bumi. Orang bilang aku merupakan walad yang sempurna karena aku memiliki fam yang kecil, anf yang bagus, serta ain yang indah. Tapi menurutku setiap wujuh itu pasti sempurna karena Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Meskipun demikian, setiap orang juga akan merasa bahwa mereka memiliki kekurangan, seperti aku yang memiliki tubuh yang samin, lisan yang pendek sehingga sulit untuk mengucapkan beberapa alfaz, dan yad yang juga pendek. Tapi aku bersyukur dengan apa yang aku miliki ini. Tentunya semua itu juga atas dukungan dari orang-orang yang aku sayangi. Salah satunya seorang rajul yang selalu memberiku semangat dalam hidupku, yaitu ayahku. Beliau seorang dhabit, tapi dahulunya beliau merupakan seorang muzari'. Beliau sangat suka memelihara binatang seperti kalbun, jarwu, khoruf, samakah, dik, baqarah, dan juga nasr yang ada di dalam qafas. Tapi beliau tidak suka dengan jurat dan wat-wat karena menurutnya dua hewan ini sangat mengganggu. Dan dahulunya beliau juga pernah menanam tabagh, tapi hanya sebentar karena itu dilarang. Ayahku juga memiliki seorang bint, yaitu kakakku. Kakakku sering membawa temannya ke rumah. Jika ketika mereka berkumpul, maka banat itu akan membuat rumah menjadi ramai. Tapi kami pun menerima, bahkan dengan senang hati atas kehadiran mereka. Suatu pagi, munabbih pun berbunyi yang membuatku harus istaiqaz, dan juga bertepatan dengan datangnya ayah yang mengajakku untuk berkeliling Madinah. Mendengar ajakan itu, aku sangat sa'id karena aku sangat jarang liburan, dan hari ini pun syams bersinar dengan hangat. Sehingga aku langsung bersiap dan memilih thawb yang akan aku pakai untuk berkeliling. Setelah memilih, akhirnya aku memakai thawb yang penuh dengan khayt yang berwarna-warni. Saat di perjalanan, aku melihat banyak hal seperti hadith, syajarah, timthal, nafaq yang sangat gelap, nakhlah, dan sesuatu yang berbentuk muthallath yang aku tak tahu itu apa. Dan di syari' aku yasma' suara jaras yang berasal dari matar. Mungkin di sana ada orang yang jahil, kataku. Setelah puas berkeliling, aku diajak oleh ayah ke kebun binatang untuk melihat binatang-binatang seperti qirdun yang suka memakan mauz, zarafah yang tinggi, ghazal, zabi, himar, qunfuz, asad, namir yang sangat suka dengan lahmun, dan hisan. Bahkan ada jamal
yang biasa hidup di gurun pasir. Setelah dari kebun binatang, aku dan ayah mulai berkeliling kembali, dan aku pun melihat toko perhiasan yang di dalamnya terdapat cincin dengan hiasan lu'lu' yang sangat indah. Setelah membeli cincin itu untuk ibuku, aku pun pergi untuk makan bersama ayah. Di tempat itu, aku melihat orang memasak dengan nar yang besar, sehingga masakannya cepat masak. Saat aku makan, aku menonton TV yang menayangkan peristiwa Salj di negara Korea Selatan. Aku sangat suka melihatnya karena aku bercita-cita ingin pergi ke negara itu. Setelah selesai berkeliling, kami pun kembali pulang. Dan di saat aku ingin membuka miftah yang ada di bab, aku mendengar suara hatif yang ada di dalam rumah. Lantas, ayah pun bergegas masuk dan mengangkatnya. Selagi ayah mengangkat hatif, aku membersihkan diri dengan berendam di haud dengan ma yang hangat. Setelah selesai dengan aktivitasku, aku pun pergi mencari ayah yang ternyata sedang ada di kandang dik untuk mengambil bayat dan membersihkan rish yang berserakan. Karena ayah yang sibuk, aku pun pergi ke matbah untuk memasak beberapa masakan. Dan aku sering dijuluki dengan tabbakh karena sering memasak, seperti memasak khubz, halwa, atau mengolah apapun yang bisa dijadikan makanan, seperti faul. Setelah sampai di matbakh, aku melihat apa yang ada di sana. Ternyata di sana ada kulkas yang berisi milh yang tak kenapa ada di dalam kulkas tersebut. Juga ada thaum, ada asal, ada halib, dan juga berbagai buah-buahan seperti tamr, mauz, inab, dan burtuqal. Setelah melihat-lihat, aku pun mengambil gelas, piring yang saghir, dan mil'aqah karena aku ingin membuatkan syai untuk ayah. Setelah membuat syai, aku pun mengantarkan kepada ayah. Dan aku melihat ayah sedang duduk sambil memilih budur, sehingga aku hanya menaruh teh itu dan langsung pergi. Selain suka memasak, aku juga suka bermain kurrah dan juga badminton. Meski aku tidak memiliki midrab, tapi aku tetap suka. Dan aku juga suka yasbah. Karena sore ini sangat indah, maka aku memutuskan untuk pergi ke hadiqah. Sebelum ke hadiqah, aku harus menaiki banyak anak daraj yang membuat kakiku terasa sakit. Tapi setelah sampai di taman tersebut, rasa sakit kakiku pun menjadi hilang karena keindahan yang disajikan oleh taman tersebut. Di sana ada banyak bunga serta kupu-kupu yang berwarna dairah. Ada juga alam yang berkibar menambah kesan ramai taman tersebut. Di sana juga ada orang bernyanyi sambil diiringi oleh tabal dan tentunya diiringi juga oleh qurs sebagai pelengkap irama. Saat melihat-lihat, ternyata di sana ada orang yang sedang melukis sebuah surah yang sangat indah. Dan itu membuat aku tertarik untuk membeli surah yang ia lukis tersebut.
Tak lupa aku mengeluarkan mihfazah dan memberikan nuqud kepada pelukis tersebut. Selain itu, di sana juga ada kolam yang berisi asmak yang berwarna-warni. Dan setelah lelah berkeliling, aku duduk di salah satu kursi yang ada di sana sambil membaca kitab yang berjudul Malik Kehilangan Taj yang terbuat dari zahab dan lu'lu'. Saat membaca kitab itu, tiba-tiba angin berhembus lumayan kencang yang membuat Ush bergoyang. Langit pun mulai gelap karena matahari ditutupi oleh awan yang lumayan tebal. Dan itu menjadi tanda kalau sebentar lagi akan turun hujan. Oleh sebab itu, aku pun memutuskan untuk kembali pulang. Di perjalanan pulang, aku ingat bahwa aku ada tugas untuk dikumpulkan esok harinya. Dan aku memerlukan warak dan qalam, sedangkan di rumah warak dan qalam sudah habis. Jadi, aku memutuskan untuk membelinya dan kebetulan tokonya berada persis di sebelah maktabah. Suatu kejadian kurang mengenakan pun terjadi di sini ketika aku membeli kertas tersebut, di mana penjaga toko itu terjatuh dari sulam karena ingin mengambil kertas yang terletak di rak yang tinggi tersebut. Tetapi alhamdulillahnya penjaga toko tersebut baik-baik saja. Setelahnya, aku lanjut berjalan hingga sampai di depan pintu. Aku melihat sebuah zarf dan minzar. Aku berpikir, mungkin ini punya ayah. Maka aku membawa ke dalam dan memberikannya kepada ayah. Setelah itu, aku kembali ke kamar dan menghidupkan misbah yang ada di kamar dan membersihkan tubuhku. Setelah selesai, aku pun pergi ke firash untuk beristirahat sebentar. Namun, bukannya beristirahat, malah memikirkan sesuatu yang membuatku harus mengingat kejadian itu saat aku berada di syati. Kejadian yang membuatku sangat takut dengan sesuatu yang berhubungan dengan alam, seperti nahar. Meskipun nahar ada syajarah, hajar, dan hewan-hewan cantik yang membuat sungai itu indah, tapi menurutku sungai adalah tempat menakutkan karena trauma yang aku alami. Tapi untuk menutupi ketakutan itu, aku harus memasang qina dengan berpura-pura bahagia di depan orang lain. Karena terlalu banyak berpikir membuat ainku mengantuk dan aku terlelap hingga sebelum maghrib.